Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah Akuntansi, belajar seputar akuntansi dari YouTube. Bersama saya, Sabirin MAK CPA. Di video kali ini, teman-teman, saya akan membahas akuntansi wakaf untuk akuntansi lembaga keuangan syariah. Kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari standar yang mengatur tentang akuntansi wakaf ini, teman-teman. Nah, adapun standar yang mengatur tentang akuntansi wakaf ini adalah PSAK 112. Ini sudah berlaku efektif tanggal 1 Januari tahun 2021. Exposure draftnya ini sudah ada sejak mulai dari tahun 2018. Nah, PSAK 112 ini mengatur tentang perlakuan, pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan transaksi atas wakaf yang dilakukan baik oleh nazir maupun wakif yang berbentuk organisasi yang berbadan hukum maupun yang berbentuk perseorangan. Artinya PSAK 112 ini berlaku untuk nazir yang berbentuk organisasi, misalnya yayasan wakaf, maupun yang dilakukan secara perseorangan. Nah, di PSAK ini mengatur tentang komponen laporan keuangan yang harus ada dan harus disampaikan. Nah, entitas pelaporan dana wakaf atau nazir ini menyajikan laporan keuangan tersendiri, artinya terpisah, yang tidak terkonsolidasikan ke dalam laporan organisasi ataupun badan hukum dari nazir, artinya terpisah ya teman-teman. Nah, jika misalnya entitas memiliki pernyataan saham di entitas anak maupun di yang lainnya, maka laporan keuangan entitas anak tersebut tidak dikonsolkan ke laporan keuangan entitas wakaf. Jadi kata kuncinya adalah menyajikan laporan keuangan yang terpisah. Nah, apa saja sih laporan keuangan yang disajikan? Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Nanti kita cek ya seperti apa formatnya. Yang kedua adalah laporan dari rincian aset wakaf. Yang ketiga, laporan aktivitas. Dan yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, ini adalah laporan keuangan atau komponen-komponen yang harus ada dan harus diungkapkan serta disajikan oleh lembaga wakaf, baik dia yang berbadan hukum maupun yang perseorangan. Nah, ini adalah contoh dari laporan posisi keuangan. Ini kalau teman-teman lihat gambarnya sama dengan LPK pada umumnya ya teman-teman. Paling yang membedakan di sini ada surat berharga, ada logam mulia, kemudian ada investasi pada entitas lain. Nah, kalau di sisi liabilitas atau sisi pasifa ini ada jangka pendek, ada juga jangka panjang, dan ada wakaf temporer jangka panjang dan liabilitas jangka panjang lain. Nah, di sini ada aset neto karena dia tidak ada modal. Nah, ini adalah yang kedua tadi, laporan dari rincian aset wakaf. Nah, ini teman-teman lihat wakafnya itu dalam bentuk apa, dirinci semua. Mudah-mudahan ini gambarnya jelas ya. Walaupun agak sedikit agak buram sepertinya. Cuman mudah-mudahan nanti bisa kelihatan. Ada piutang di sini, ada efek ekuitas, ada efek hutang, ada logam mulia. Jadi dijelaskan, dirincikan aset wakafnya itu kira-kira apa saja. Nah, ini ada yang ketiga tadi, contoh dari laporan aktivitas. Nah, ini terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran. Kira-kira untuk apa? Di laporan penghasilan ada penerimaan wakaf, dia bisa dalam bentuk kas maupun surat berharga, dalam bentuk logam mulia, atau dalam bentuk bangunan misalnya, tanaman, hak atas tanah, hak milik rumah susun, atau hak kekayaan intelektual. Sedangkan dari sisi pengeluaran misalnya ada beban ibadah, kegiatan ibadah, pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi umat, dan kegiatan kesejahteraan umum lainnya. Jadi disajikan laporan aktivitas ini
terkait dengan penerimaan serta pengeluaran si wakaf. Nah, bagaimana sih kita mengakui wakaf ini atau entitas wakaf? Pengakuan entitas wakaf ini mengakui penerimaan aset wakaf dari wakif. Wakif ini untuk orang yang berwakaf ya, ketika memiliki kendali atas baik secara hukum dan fisik atas aset tersebut. Jadi diakuinya, kata kuncinya adalah saat kita sebagai nazir atau sebagai pengelola memiliki hak atau kendali secara hukum atas aset yang diwakafkan. Nah, syaratnya yang pertama adalah telah terjadi pengalihan kendali atas aset wakaf secara hukum. Artinya sertifikat wakafnya sudah ada dan itu sudah atas nama yayasan ini misalnya. Artinya bangunan misalnya yang diwakafkan kepada kita itu sudah boleh untuk kita manfaatkan. Syarat yang selanjutnya adalah telah terjadi pengalihan atas manfaat ekonomis dari aset wakaf. Artinya di sini si pengelola atau si yayasan sudah menerima manfaat secara ekonomis baik dari penghasilan maupun yang lainnya. Nah, umumnya dia dapat terpenuhi pada saat terjadinya akta ikrar wakaf. Nah, di sini ada wa'ad, ada perjanjian diserah terimakan aset wakaf ini, misalnya seperti itu. Yang selanjutnya, dasar pengakuannya adalah tadi akta ikrar wakaf, di mana di dalamnya itu ada wa'ad perjanjian antara yang berwakaf atau wakif dan nazir, si pengelola wakaf. Sedangkan untuk pengukuran si wakaf tadi, entitas wakaf ini mengakui penerimaan aset wakaf ketika tadi memiliki kendali secara fisik atas aset tersebut. Nah, aset wakaf ini bisa berupa kas, non-kas, dan yang lainnya. Ketika dia secara kas wakafnya, maka dia diakui nilai nominalnya. Katakanlah wakaf produktif, uangnya 1 juta, maka diakui senilai 1 jutanya itu. Kemudian kalau misalnya aset wakafnya itu non-kas, berupa bangunan, tanah, kendaraan, atau yang lain, maka itu diakui sebesar nilai wajar. Nah, misalnya bangunan ditaksir nilainya 1M, maka diakuilah nilai yang 1M itu. Bisa juga wakaf itu dalam bentuk logam mulia. Misalnya tadi, kalau logam mulia berupa emas, maka dihitung dengan atau diakui pada nilai wajarnya. Kemudian aset lainnya yang sesuai dengan PSAK yang relevan. Terkait dengan kebijakan akuntansi yang lain yang juga mengatur atau berkesesuaian dengan PSAK 112 ini atau akuntansi wakaf ini. Nah, kebijakan akuntansi lain yang dimana tidak diatur dalam PSAK 112 itu mengacu kepada PSAK lain dan ISAK yang relevan. Misalnya nih terkait aset tetap itu kan nggak ada tuh diatur di 112. Maka kita bisa mengacu pada SAK yang ada, yaitu SAK 16 terkait dengan aset tetap, terkait dengan properti investasi, karena tadi katakanlah ini wakaf produktif, maka mengacu kepada PSAK 13, yaitu terkait dengan properti investasi. Kalau misalnya wakafnya itu berupa barang tidak berwujud, nah maka mengacu pada PSAK 19, yaitu terkait dengan aset yang tidak berwujud, dan juga mengacu pada akuntansi sukuk atau PSAK 1110 tentang sukuk atau surat syariah, berharga syariah. Nah, di lain pada itu, kita juga mengacu kepada aset keuangan selain sukuk, yaitu pada SAK 71 terkait dengan instrumen keuangan. Nah, demikian teman-teman penjelasan saya mengenai akuntansi wakaf. Mudah-mudahan penjelasan ini sesuai atau mampu menjawab keingintahuan dari teman-teman. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih banyak atas dukungan teman-teman terhadap channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share agar yang lain bisa tahu. Bye-bye.